Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aminu, stambuk G501-20095. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 tentang pengamatan tumbuhan. Pada pengamatan kali ini, di depan saya terdapat dua tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan monokotil dan yang kedua ada tumbuhan dikotil, di mana tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu, sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan monokotil dan dikotil. Adapun perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan pada akar, batang, dan daun. Pada tumbuhan monokotil terdapat akar yang serabut, batang yang basah atau herbaceus, dan memiliki daun yang menyirip atau melengkung. Sedangkan pada tumbuhan dikotil terdapat akar yang tunggang, memiliki batang yang berkayu, dan memiliki daun yang menyirip atau menjari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu anatomi. Anatomi adalah ilmu biologi yang mempelajari struktur bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain, meliputi jaringan sel, organ, dan sistem organ. Pada pengamatan anatomi tumbuhan, terdapat beberapa organ yang akan kita amati anatominya, meliputi akar, batang, dan daun. Pada bagian akar tumbuhan monokotil dan dikotil terdapat bagian jaringan epidermis, korteks, endodermis, jaringan pengangkut foam dan xilem, dan stele. Bisa kita lihat di gambar ini yang membedakan pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada tumbuhan monokotil ini tidak terdapat empulur, sedangkan pada tumbuhan dikotil terdapat empulur. Selanjutnya, pada batang tumbuhan monokotil dan dikotil ini terdapat jaringan epidermis, xilem, dan jaringan foam. Yang membedakan pada tumbuhan monokotil dan dikotil ini bisa kita lihat pada jaringan pengangkut xilem dan foamnya. Pada tumbuhan monokotil ini jaringan xilem dan foamnya ini tidak teratur atau tersebar, sedangkan pada tumbuhan dikotil jaringan xilem dan foamnya ini terstruktur dan berbulat seperti ini. Dan yang membedakan juga pada tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium, sedangkan pada tumbuhan dikotil terdapat kambium. Dan tumbuhan monokotil tidak mempunyai empulur, sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai empulur. Dan yang terakhir yang membedakan itu, tumbuhan monokotil tidak terdapat korteks, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu terdapat korteks. Selanjutnya, pada bagian daun. Anatomi daun ini tersusun epidermis atas dan bawah, mesofil bagian dalam, stomata, sel penjaga, jaringan pengangkut xilem, jaringan pengangkut foam, dan rongga udara. Bisa kita lihat pada gambar ini yang membedakan pada daun tumbuhan monokotil dan dikotil ini bisa kita lihat dari mesofilnya. Pada tumbuhan monokotil mesofilnya itu tidak terdiferensiasi, sedangkan pada tumbuhan dikotil mesofilnya terdiferensiasi. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian akar. Yang pertama leher akar, kolum, ujung akar, apex radicis, batang akar, corpus radicis, cabang akar, radix, serabut akar, fibrilla radicalis, rambut akar, pilus radicalis, dan yang terakhir tulung akar, kaliptri. Selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian pada daun. Yang pertama itu ada
helai daun, lamina, tangkai daun, petiolus, urat daun atau vena, dan ada pertulangan daun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengamatan bunga. Nah, di sini terdapat perbedaan dari bunga monokotil dan dikotil. Yang membedakan itu pada jumlah kelopaknya. Pada bunga monokotil terdapat jumlah kelipatan 3, sedangkan pada bunga dikotil terdapat jumlah kelipatan kelopak 4 atau 5. Selanjutnya bagian-bagian pada bunga. Terdapat mahkota, kepala sari, benang sari, ovarium, bunga, dasar bunga, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dan tangkai bunga. Adapun perbedaan dari morfologi bunga ini terbagi menjadi 2, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki seluruh organ dari morfologi bunga ini, sedangkan bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu dari seluruh organ pada bunga ini. Dan adapun perkembangan pada bunga. Perkembangan pada tumbuhan terbagi atas 2, yaitu alat perkembangan secara vegetatif dan alat perkembangan secara generatif. Untuk alat perkembangan secara vegetatif ini terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan untuk alat perkembangan untuk generatif terdiri atas bagian bunga ini, merupakan organ reproduksi yang hanya ada pada tumbuhan berbiji.